Ibu yang saya hormati, mungkin sudah sampai di telinga kita masing-masing, sudah terinformasi atau sudah membaca salah satu program prioritas Menteri Agama, yaitu melakukan revitalisasi terhadap kantor urusan agama. Ini salah satu program sangat strategis, program yang sangat penting sekali dan menjadi perhatian khusus dari Gus Menteri dan tentu kita semua di Direktorat Jenderal Ormas Islam, yaitu ingin mengharusutamakan KUA dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Ini merevitalisasi untuk kemudian menjadi sarana, menjadi instrumen yang memberikan layanan keagamaan secara maksimal dan optimal kepada masyarakat. Nah, di dalamnya salah satu ekosistem yang paling penting atau entitas yang paling penting di KUA itu adalah penghulu dan penyuluh. Bapak Ibu sekalian, ini adalah komunitas yang paling penting kalau kita berbicara tentang KUA dan bicara tentang layanan KUA di kantor-kantor urusan agama di kecamatan. Oleh sebab itu, maka bagian dari upaya untuk melakukan revitalisasi KUA ini adalah meningkatkan atau memberikan informasi, peningkatan kompetensi atau kapasitas kepada para penghulu dan penyuluh yang ada di KUA ini. Sekali lagi, ini adalah visi kita bersama, visi Menteri Agama, dan tentu menjadi tekad kita bersama untuk memberikan yang terbaik untuk menjadikan KUA sebagai kantor layanan keagamaan yang bermutu, berkualitas, yang modern, yang bisa memberikan layanan kepada masyarakat secara maksimal. Ini tentu determinasi kita, tekad bulat kita untuk mewujudkannya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu isu yang cukup penting sekarang ini adalah moderasi beragama berbasis keluarga. Saya kira ini salah satu isu yang akan diadres pada kesempatan kali ini dan tentu akan menjadi sangat penting sekali. Teman-teman yang saya hormati, saya ingin sedikit tidak masuk ke substansi acara ini, tetapi mungkin sedikit yang mentouch isu ini. Jadi sekali lagi kita semua, para penghulu yang ada di KUA, nanti kita harapkan berperan strategis dan sangat sentral dalam mengharusutamakan moderasi beragama di keluarga. Bagaimana kita memberikan pencerahan, bagaimana memberikan pemahaman, literasi tentang moderasi beragama kepada masyarakat. Nah, kita punya peran yang sangat penting, kita punya peran yang sangat strategis. Jadi ini bukan untuk kita saja, ya. Jadi bukan untuk kita, tapi untuk ditransformasikan kepada masyarakat, transfer kepada masyarakat. Jadi kita ingin ketika Bapak Ibu sekalian punya pemahaman, punya literasi tentang moderasi beragama berbasis keluarga, harapannya nanti bisa menyampaikan, mendiseminasikannya kepada masyarakat. Saya kira itu hal yang sangat penting karena Bapak Ibu bersentuhan langsung dengan masyarakat. Nah, seperti yang saya yakin sudah sering disampaikan oleh Gus Habib dan teman-teman bahwa ke depan kita berharap KUA ini menjadi kantor, menjadi pusat layanan keagamaan, ya, di mana para penghulu, para penyuluh harus bertransformasi memainkan berbagai peran. Ya. Penghulu penyuluh harus menjadi tokoh masyarakat, harus menjadi konsultan, harus menjadi referensi, harus menjadi rujukan yang memberikan solusi, memberikan pencerahan kepada persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat kita, khususnya tentang masalah-masalah keagamaan. Berbagai persoalan yang terjadi, dinamika sosial keagamaan tentu begitu intensifnya
KUA diharapkan mampu merespon dan memberikan respon yang bermutu, yang berkualitas, yang update. Dan tentu ini dibutuhkan kompetensi, dibutuhkan kapasitas dari penghulu dan penyuluh itu. Oleh sebab itu sekali lagi kita ini adalah sebuah entitas yang sangat penting sekali dan punya potensi yang sangat besar untuk berkontribusi dalam kehidupan di masyarakat. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau bicara tentang moderasi beragama, saya ingin memulainya sedikit dengan memberikan perspektif seperti ini. Agama itu sebenarnya, ya, kalau kita bicara tentang Islam itu di mana-mana di seluruh dunia, ya, itu sebenarnya satu. Ya. Kalau kita bicara tentang, jadi gini, ada 3 domain, ya, ada 3 domain of investigation, ada 3 domain investigasi yang harus kita bedakan. Kalau kita bicara tentang Islam, ya, ada 3 hal yang harus kita bedakan. Yang pertama adalah sumber otoritas Islam. Sumber otoritas Islam itu Al-Quran dan Sunnah. Ya. Al-Quran ini di mana-mana di seluruh dunia itu sama saja. Yang ada di Timur Tengah, yang ada di Indonesia, yang ada di Eropa, di Amerika, di Iran, di kalangan Sunni, Syiah, Al-Qurannya sama saja. Tidak ada perbedaan Al-Quran di seluruh dunia. Kalau kita ke Iran misalnya, dulu ada yang sering memprovokasi bahwa teman-teman kita di Iran, di Syiah, ya, itu Al-Qurannya berbeda dengan Al-Quran yang ada di Sunni. Itu tidak betul, ya. Jadi Al-Quran itu di mana saja sama. Kalau Anda tidak percaya, Anda boleh ke Iran, lihat, ya, langsung. Saya pernah melakukan riset tentang hal itu waktu dulu masih dosen, dan tidak ada perbedaan. Ya. Saya masuk ke percetakan Al-Quran di Teheran, kita membaca, menyaksikan, memeriksa dan seterusnya, tidak ada perbedaan sama sekali. Kalau kita bicara tentang Al-Quran, jadi Al-Quran umat Islam itu di seluruh dunia itu sama saja. Nah, ini sumber otoritas Islam, itu satu poin yang nanti harus kita bedakan. Sumber otoritas Islam yang kedua adalah Sunnah. Sunnah itu adalah, ya, perilaku Rasulullah yang terekam dalam hadis-hadis sahihnya. Ya. Nah, kita punya kutub sittah, Sunni punya kutub sittah, bahkan punya kutub tis'ah. Nah, di sini sudah mulai berbeda antara Sunni dan Syiah. Ya. Kalau Sunni punya kutub sittah, punya kutub tis'ah, ya, kita punya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai dan seterusnya. Kita punya 9, kita punya 6, kemudian ditambah menjadi 9 kalau kita masukkan juga Musnad Ahmad bin Muhammad. Nah, kalau di Syiah itu punya 4 kitab. Nah, di sini sudah berbeda ya. Jadi Syiah itu punya 4 kitab rujukan, Al-Kutubul Arba'ah namanya. Ada Al-Kafi karya Al-Kulaini, buku yang sangat besar. Di situ ada puluhan ribu hadisnya. Ya. Ada Al-Istisar, ada Malayahul Faqih, dan Tahzibul Kamal. Nah, ini 4 kitabnya Syiah itu berbeda dengan 6 kitabnya Sunni. Kenapa Syiah Sunni itu berbeda? Perbedaannya bukan di Al-Qurannya, tapi perbedaannya di kitab-kitab hadisnya. Karena Sunni itu punya 6 kitab yang perawinya pada sahabat itu berbeda dengan mereka. Jadi Syiah itu tidak meriwayatkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh misalnya Abu Bakar, ya, atau Umar, Utsman dan sahabat-sahabat yang lain seperti Abu Hurairah. Mereka meriwayatkan hadis-hadis dari sahabat-sahabat yang dari Ahlul Bait. Itu perbedaannya. Kenapa Syiah Sunni berbeda? Karena ada perbedaan fundamental dari sisi sumber otoritas. Ya. Nah, bagaimana menyikapi perbedaan ini? Ya, kita saling menghormati aja intinya. Kalau kita ini berdebat secara akademik tidak pernah selesai sampai hari kiamat. Ya.
Karena tradisi akademik di Sunni itu berkembang sangat dinamis, tradisi akademik di Syiah itu juga berkembang sangat dinamis dan sangat intensif. Saya pernah melakukan riset 3 bulan di ya, di jantungnya Syiah waktu masih dosen dulu. Jadi belajar tentang Syiatologi. Ya. Kita diskusi berdebat secara akademik terbuka dan bebas, tetap saling menghormati dan tidak bisa ketemu memang. Secara akademik kita nggak bisa ketemu, khususnya dalam sumber otoritasi. Tetapi sikap kita, ya udah kita saling menghormati aja deh. Ya udah Anda silakan dengan kutubul arba Anda, saya dengan kutubul sita saya, dengan kutubul kisah saya. Kalau kita tidak saling menghormati, kita nggak pernah bisa ketemu. Dan yang terjadi adalah saling bermusuhan. Ini salah satu sikap moderat, ya. Kita harus menghargai orang lain, ya. Jadi menghargai orang lain yang satu agama dengan kita, dan juga yang tidak atau yang berbeda agama, ya. Nah, yang berbeda agama juga kita harus saling menghormati, menghargai, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanhaqullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihi innallaha yuhibbul muqsitin. Jadi Allah sama sekali tidak melarang kalian, bahkan memerintahkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada orang yang tidak mengusirmu atau memerangi kamu dan mengusirmu keluar dari kamu, apapun agamanya. Ya, jadi kepada kaum Nasrani, kepada kaum kepada kaum Yahudi bahkan, ya, itu kita harus saling menghormati. Jadi dulu kalau Bapak Ibu baca sejarah Ibnu Sa'ad, kitab Tabaqat yang sangat terkenal itu, di situ terekam sangat bagus sekali. Dulu Rasulullah pernah menerima utusan Kristen dari Najran. Ya, dan Nabi menerimanya di Masjid Nabawi. Ya, ada 60 orang Kristen dari Najran datang menghadap pada Nabi berdiskusi. Pada saat tiba waktu sholat asar, Nabi mempersilakan sholat asar di Masjid Nabawi. Sahabat banyak yang protes. Loh, ya Rasulullah, kenapa mereka dibiarkan sholat di masjid? Mereka itu orang Kristen, Nasrani, kenapa beribadah di Masjid Nabawi waktu itu? Nabi mengatakan biarkan saja, nggak apa-apa. Itu artinya betapa Rasulullah memberi contoh untuk kita saling menghormati kepada siapapun, termasuk kepada yang berbeda agama. Umar waktu merebut Yerusalem, itu gereja-gereja dilindungi oleh Umar, ya, dijaga oleh Umar. Nah, ini saya kira contoh-contoh empiris yang pernah terjadi dalam sejarah peradaban Islam yang harus menjadi contoh bagi kita untuk kita saling menghormati, saling menghargai. Ya, bahkan waktu Rasulullah berada di Madinah waktu itu, Rasulullah SAW membuat sebuah perjanjian yang sangat monumental, kita kenal dengan Piagam Madinah, ya kan? Dan di situ ada orang Kristen, Yahudi, Khazraj, ada Ibnu Qainuqa, Bani Quraisy dan seterusnya. Kemudian Nabi membangun sebuah entitas politik, ya. Kemudian membuat perjanjian Madinah, semua tanda tangan, dan kemudian saling menghormati. Nabi mengatakan, "Man qatala nafsan mu'ahadan wa yuridu biha fa haramun 'alaihi jannah ayyashumma rihaha." Barang siapa, ya, ini umat Islam, Nabi ingatkan, barang siapa umat Islam yang membunuh, ya, orang-orang yang sudah terikat dengan perjanjian ini, maka haram baginya bau surga. Rasulullah marah sekali kalau ada umat Islam, apalagi sebaliknya, ya, kaum Yahudi atau Nasrani yang mengingkari perjanjian, kesepakatan untuk hidup bersama, saling menghormati, saling melindungi dan saling menjaga, tapi mengkhianati perjanjian itu. Rasulullah marah sekali. Nah, kalau kita tarik dalam konteks Indonesia kan jelas sekali. Negara kita ini, Indonesia adalah negara bangsa yang menjadi perjanjian bersama, kesepakatan, konsensus nasional.
pada saat negara ini didirikan, ya, the founding fathers kita mendirikan bangsa ini, itu ada orang Islam di situ, ada orang Kristen di situ, semua agama ada di situ, bersama-sama membangun bangsa ini. Nah ini harus kita jaga, harus kita rawat bersama. Dan Nabi telah mencontohkan. Jadi sebenarnya menghargai orang lain itu adalah bagian dari ajaran agama kita. Menghormati orang yang berbeda agama itu adalah bagian dari substansi ajaran Islam. Atas nama agama, atas nama umat Islam, kita menghormati, menghargai orang lain. Ini bagian atau salah satu dari konsep moderasi beragama sebenarnya. Kita harus toleran, kita harus respectful kepada orang lain. Nah, saya kira ini harus menjadi perhatian kita bersama. Dan ini harus kita tanamkan karena Bapak Ibu sekalian yang langsung berhubungan dengan masyarakat kita harus paham, harus ke tingkat grassroots, ke level bawah itu anak-anak kita. Orang tua harus mengajarkan kepada anak-anaknya untuk mereka saling menghormati, saling menghargai. Itu ajaran agama kok. Itu perintah agama. Hadratus Syekh Hashim Asy'ari mengatakan, "Hubbul watan minal iman." Itu sangat dalam, sangat filosofinya sangat luar biasa dalam, itu sebenarnya kalau kita kupas itu. Jadi menjadi warga negara yang baik itu adalah perintah agama sebenarnya. Jadi kita tidak hanya dituntut untuk menjadi umat beragama yang baik, tapi juga dituntut untuk menjadi warga negara yang baik. Jadi menjaga agama, menjaga negara, bangsa, itu adalah bagian dari perintah agama. Menjaga bangsa itu termasuk ideologi yang harus dijaga. Nah ini hal-hal seperti ini saya kira kalau para penghulu kita bisa menjelaskannya dengan fasih pada masyarakat, saya yakin dampaknya sangat luar biasa. Ya, kita membayangkan 50.000 penyuluh, 8.000 penghulu, 58.000. Kalau semuanya bisa bicara tentang moderasi beragama berbasis keluarga dan baik, saya yakin dampaknya sangat fundamental. Ya, insya Allah potensi-potensi ekstremisme yang berpenetrasi masuk ke Indonesia itu bisa ditangkap. Ya, karena sekarang ini di era globalisasi, di era kemajuan teknologi informasi, kita tidak bisa menghalangi siapapun untuk mendapatkan informasi apapun dari manapun. Jadi kita sedang bersaing, kita sedang berlomba, kita sedang berkontestasi untuk menyampaikan nilai-nilai agama kepada masyarakat. Ada juga memang kelompok tertentu yang menyampaikan paham keagamaan yang ekstrim. Ini kita berkontestasi, ini kita bersaing. Mereka juga dalam dunia demokrasi ya punya kesempatan yang sama untuk menyampaikan pesan-pesannya. Jadi mungkin tidak bisa dihapuskan sama sekali, tapi harus dimitigasi. Cara memitigasinya adalah mengutamakan paham agama yang moderat itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, teman-teman, kami berharap ya Kementerian Agama yang salah satu visi misinya dan tugas utamanya adalah meningkatkan kualitas kehidupan beragama di Indonesia, meningkatkan kualitas kesolehan umat beragama, dan kita semua adalah garda terdepan untuk menyampaikan itu di masyarakat. Mari kita bersama-sama, tidak hanya menjadi pengetahuan kita bersama, tapi menjadi kewajiban bagi kita untuk menyampaikannya kepada masyarakat. Ya, agar keluarga-keluarga Indonesia, keluarga-keluarga Muslim Indonesia memiliki faham agama yang moderat, yang salah satu bentuknya adalah toleran, menghargai orang lain, menghargai perbedaan, tidak menggunakan kekerasan, cinta kepada tanah air, dan seterusnya. Nanti tentu akan dielaborasi oleh narasumber yang akan berbicara tentang hal ini. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada kita semua, kepada Bapak Ibu sekalian. Saya yakin bahwa kita semua insya Allah bisa berkontribusi secara optimal dalam mewujudkan visi Kementerian Agama, dalam mewujudkan visi misi Pak Menteri, dalam menciptakan Indonesia yang damai, toleran, dan moderat. Karena kita memiliki literasi,
dan juga memiliki komitmen untuk menyampaikan pesan-pesan itu kepada masyarakat. Sekali lagi